Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Libel Podcast, jumpa lagi dengan Libel Podcast dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang investasi saham. SMA Negeri 15 kita punya program investasi yang salah satunya kita coba investasi anak-anak diarahkan ke saham. Kenapa investasi ini ke saham? Karena saham itu sekarang bisa dibeli dengan harga receh. Nah, kali ini kita sudah ngundang siswa nih yang udah berapa bulan ke belakang tuh udah invest ya, Pak, Betul. Pak Ujan. Kelas berapa sekarang Anda? Kelas 12, Pak. Kelas 12. Dan waktu Bapak tugas ke sini bulan Desember ya. Iya, bulan Desember waktu ada acara masak itu kalau nggak salah. Habis pembagian kado ya. Nah, ini diundang ini kan anak-anak itu Bapak udah wawancara nih kepada anak-anak ya, ngobrol-ngobrol. Program investasi saham ini sudah disosialisasikan, ada webinarnya kemarin ya. Betul. Ada dari Widyatama kita undang, ada dari BEJ ya. Betul. Tapi anak-anak masih belum pada bergerak ini Masih untuk pada takut ya, Pak ya. nah pas tadi ada berapa orang ya, 6 orang Bapak wawancara, kenapa sih kamu belum action ya, rata-rata jawabannya takut, tidak tahu, terus kaitannya dengan investasi bodong Betul. yang kasus di media sosial itu, jadi menghantuinya itu. Nah, ini Bapak undang Pak Ujan ini, Anda ini kok nekat banget gitu ya, orang lain nggak tahu, sangat defensif dan sangat tidak mau tahu apa itu saham, tapi sampai sekarang kok Anda sudah memulai investnya. Nah, itu awalnya Anda untuk bisa memutusin saya mau invest tuh gimana tuh ceritanya? Ceritanya tuh jadi kan sebelum saya buka akun rekening RDN itu nasabah saham itu, jadi saya investasi ke kakak dulu. Karena kakak saya nawarin investasi, ini deh gitu kan ceritanya. Mau invest nggak ke AA gitu, per bulan berapa, bebas berapa aja. Oh ya boleh deh kata aku teh. Sambil saya jawab boleh itu nggak hanya sedetik-detik, tapi saya tunggu dulu beberapa minggu, disuruh apa tuh, terus riset dulu kecil-kecilan kayak apa tuh saham. Di YouTube. Dari YouTube, di Google aja. Hanya sebatas tahu aja gitu saham investasi itu apa gitu, menggalangkan dana yang segala macam ada di Google itu. Nah, kok nyebut brand nggak apa? Nggak apa-apa. Sorry, di internet gitu, ada di internet. Apa itu investasi dan apa itu trading. Nyampe saya nyampe bikin kayak ketika saya umur 17 tahun, apa aja bakal saya lakuin gitu. Kayak buka akun apa, terus jadi tipe saya apa tuh tipe investing apa gitu, mau trading swing atau yang jangkanya tuh per bulan, per tahun, atau scalping yang per detik atau per menit atau per hari gitu. Jadinya setelah saya telusuri gitu, baru saya nanya apa tuh, jadi nyetor dana ke AA gitu kan. Oh, sempat juga invest ke kakak. Sempat invest ke kakak ya. Nah, terus itu kan saya masih inget tuh, ketika saya tugas pertama kali ke sini itu, kamu tuh yang langsung respon. Respon ya. Ya, dan berkali-kali ya Betul. konsultasi dengan Bapak. Dan berapa kali, sampai 2-3 kali, 3 kali ya? Lebih dari 3 kalau nggak salah, saya lupa. Terakhir itu waktu pas di depan TU lorong itu, sampai bapak ngelangkah ke depan. Lupa saya. Pas Bapak bilang kan, ya karena mau sejelas apa lagi gitu kan penjelasan saham itu. Betul. Sementara kamu waktu itu nanya terus gitu kan. Lalu Bapak tantang itu, apa yang membuat kamu memutuskan waktu itu sehingga kok bisa langsung berani eksekusi, langsung terjun dan investasi memulai itu gimana tuh nge-manage pikiran dan hatinya? Ya, jadi ada hubungan juga sama yang tadi saya ceritakan juga, yang kakak saya itu ketika saya udah paham apa investasi sama trading itu, baru saya mulai nanya-nanya kan ke bapak, yang lain juga. Sama ketika saya, kenapa saya berani gitu, karena kerjaan yang saya inginkan itu adalah investing, maksudnya hanya di investing lah, balik modal itu bisa 100% atau 1000%. Kalau kerjanya belum tentu.
Dan itu kamu tahu informasi itu di internet gitu ya? Nggak, kalau itu saya belajar lagi ada di kelas khusus. Oh, Ada kelas lagi saya ikut di mana tuh? di daerah mana, saya lupa daerah itu, saya agak lupa namanya. Kelas khusus langsung ikut kursus kayak begitu? Kursus, dan itu juga kebetulan lagi diajakin sama AA lagi. Oh, jadi ada dapat fee gratis gitu? Ya Vega saya gitu. Oh, Udah ikutan sama AA belajar saham gini 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 ya. Luar biasa ya. Saya awalnya mikir-mikir juga ikutan nggak ya, tapi karena maksa-maksa ya, bukan maksa sih, lebih ke apa ya, udah awalnya mau sama temen AA saya tapi nggak jadi karena agar apa tuh ya, ada kompleks gitu. Jadinya saya ngajak saya, dan saya ya udah, kebetulan saya ingin tahu juga, lumayan juga nih kalau diikutin juga, dan lebar juga kalau ini. Jadi Pak, ketika saya mengetahui itu, research gitu kan, tentang saham-saham investasi itu, yang saya temukan itu ternyata ada dua, masih banyak gitu rata-rata investor di Indonesia itu masih salah kaprah gitu, yang namanya investing sama trader gitu. Jadi untuk investing sendiri itu, kalau kita sebagai warnet lah, tukang warnet gitu, kita punya barangnya tapi nggak dijual kan, disewakan gitu. Nah itu investing kan, tanpa adanya kasus trade atau apa tuh, tanpa adanya suatu ijab kabul gitu, apa tuh, pertukaran barang. Ya, artinya gini, mungkin ya itu tergantung gaya masing-masing ya. Betul. Jadi nggak ada yang salah, karena semuanya itu belajar orang itu. Nah sekarang gini, kamu udah mulai action saham kan, bukan reksadana ya? Langsung saham. Ketika saya sudah paham apa itu saham, apa itu investing, apa itu trading, lalu saya langsung action waktu pas bapak ngasih tahu di depan tahu itu. Kok saya kayak gini, saya gimana mau apa ya, mau belajarnya gitu, kalau saya belum mulai gitu. Mau melangkahnya kapan? Melangkahnya Gitu kapan ya gitu. Jadi langsung terjun saat itu, Mesin saat itu buka akun. Dan berapa lama di verifikasinya? sekitar 3 hari 4 hari adalah. Soalnya saya kan perlu ganti dulu apa tuh, rekening kan. Waktu itu kan masih QQ orang tua. Tapi ternyata harus sama namanya, di pas lagi pendaftaran itu harus sama nama yang didaftarkan gitu. Jadi ya ganti 4 hari 3 hari kalau nggak salah. Ya. Langsung ganti. Pertama kali invest saham apa tuh? Pertama kali invest Bumi. Bumi. Terus kamu kan udah buka akun, udah verifikasi, udah ada RDN-nya ya, ada rekening sahamnya. Terus cara belinya dari mana kamu bisa? Cara belinya jadi saya orangnya tipe suka ngulik Pak ya. Jadi ketika ada suatu hal baru, contohnya kayak komputer lah ya. Waktu dulu saya kan waktu kecil itu ada komputer nganggur, bekas bekas bapak gitu kalau nggak salah, masih ya masih nyala gitu. Coba gitu ngetik-ngetik apa gitu. Jadi baca-baca juga apa. Sama halnya kayak saya waktu pas beli saham juga gitu. Jadi saya baca dulu buy itu apa, sell itu apa. Pasti semuanya udah pada tahu kan buy sell itu apa. Enggak lihat YouTube, lihat YouTube. Enggak. Oh, dioprek aja gitu. Oprek aja, saya baca-baca aja situ. Soalnya jelas itu udah rinci. Ada juga kan di Journey kalau nggak salah, kalau pakai aplikasi itu. Ada Journey yang mana kita bisa belajar di situ, banyak hal di situ. Dari fungsi sistem kayak withdrawal itu buat apa, terus portofolio itu apa, dan infocast itu apa gitu. Ada itu semua. Ya, jadi langsung bisa beli itu dengan ngoprek aja di aplikasi Ngoprek itu. aja, ya. Dan pertama kali Bumi ya kita beli. Pertama kali kalau nggak salah Bumi, tapi sama IATA juga kalau nggak salah. IATA transportasi. Masih pegang Bumi sekarang? Bumi udah nggak tentunya. IATA udah nggak juga. Soalnya waktu pas berarti dijual cuan dong? Dijual cuan, alhamdulillah. Tapi kalau Bumi mah ya cuan juga minus sih. Soalnya naiknya juga, wah itu nggak tahu kapan lagi tuh. Bumi itu sekarang lagi ini juga tadi. Lagi naik lagi. Lagi lumayan. Cuman itunya si bidnya tuh sama asnya itu tebel-tebel, ada jutaan. Emang luar biasa itu. Jadi ngantrinya harus jangan jual, kalau mau jual tuh jangan di oper, harus di bid. Jadi kalau dijemur gitu, disimpan ini nggak lama karena ngantrinya panjang. Oke. Cuan paling besar berapa tuh?
Cuan paling besar waktu pas tempo hari saya pernah dapat di saham Raja. Itu 87% saya dapat, alhamdulillah. Dari 135 jadi 223 gitu nggak salah. Lumayan tuh ya. Ya alhamdulillah. Walaupun kalau ya emang sih kalau namanya permainan pasar modal itu semakin besar modal ya semakin untung kalau lagi naik. Ya Semakin sama besar. lah, kalau bukan pasar modal aja, kita aja jual apa itu di jalan, jual buah duren. Kalau durennya 1 ton dengan duren 1 kilonya beda. Betul. Jadi Analoginya sama kayak gitu. ya jadi saham itu bukan permainan gitu ya. Jadi ini menghindari supaya dianggapnya kan tadi juga teman-teman, Pak, saham itu identik dengan judi enggak? Wah, jauh itu. Nah, karena tadi ada orang bilang main saham. Oh iya iya. Saham itu permainan, bukan. Saham itu ya jual beli gitu kan. Ini harus diluruskan konsepnya. Dan ini tadi kan ada orang Indonesia ini berapa persen tuh dari penduduk? Tadi saya lihat tuh ada 4 juta atau 2,5% dari Data dari mana? data dari analisis saya sendiri. Saya lihat yang banyak ya buat yang 4 juta itu lihat dari KSI-nya. KSI-nya Oh, sama data penduduk Indonesia di Google astagfirullahaladzim. Di internet juga banyak gitu. Dia langsung dikaliin sama persentase dibagi sama. dulu saya masih sempat dengar itu dari para ahli yang pemerhati saham itu cuma 3 juta se-Indonesia itu. Sekarang udah naik lumayan ya 4 juta Ya tuh. alhamdulillah. Karena mungkin kaitannya dengan sosialisasi kita juga ke anak-anak. Nah ini tipnya buat teman-teman nih. Sebetulnya menurut kamu saham itu punya hope yang bagus atau memang bisa terjerumus gitu? Gimana menurut kamu tuh? Jadi ada gimana ya? Kalau misalnya jadi harus tahu dulu gitu yang namanya tadi itu saham sama saham investing sama trading gitu. Pertama itu. Terus kedua kalau terjerumus jadi miskin bisa. Kalau misalnya kita salah milih saham. Selama kita analisisnya bagus dari prospek perusahaan yang kita ingin masukin, uang kita ingin ingin serahkan gitu, yang kita belikan itu bisa aja kalau kita analisis bagus bisa naik. Tapi kalau kurang bagus juga bisa turun, walaupun selama kita ngambil uang itu ketika turun nggak akan rugi kita. Ada itu juga. Jadi miskin untuk sementara. Kalau misalkan duit kita 100 juta, terus harga sahamnya turun sampai 50%, mungkin jadi 50 juta. Itu nggak selama nggak dijual makan nggak. Ya nggak akan miskin gitu. Maksudnya nggak akan rugi gitu. Selama tetap aja ada di siklus apa tuh? Siklus perputaran uang gitu. Jadi kita cuma nunggu aja kan, nunggu si saham itu kalau lagi turun ya naik lagi. Betul. Maka syarat utamanya invest saham supaya tenang, naik turun saham nggak jadi jantungan, gimana caranya? Caranya ya kita harus banyak-banyak belajar sih. Belajar apa tuh dari baca bid dan offer sama Bukan. apa itu? Itu kalau Bapak dengar dari para ahli, jangan coba-coba beli saham pakai duit tetangga. Iya juga kalau itu ya Atau gini, beli Kalau kita saham pakai duit pinjem. buat pinjam ya. Saham pakai duit arisan orang. Saham pakai duit untuk bayar sekolah. Beli saham pakai duit untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Jangan pakai uang panas lah ya. Iya, Uang panas sama uang itu. pinjaman ya. Jangan. Jadi harusnya coba-coba, tadi guys. uang yang uang jajan. Uang jajan kan uang kita. Betul. Nah, masukkan, maka pasti tenang, nggak akan jantungan. Dan menurut Bapak mah tadi masuk dengan resiko kecil dulu ya. Nah, ya 30% dulu diusahakan. Kamu tadi masuk berapa kemarin? Kemarin tuh waktu yang Raja, yang Raja Pakai duit berapa tuh masuknya? awal 30% sekitar 120 120
110.000 awal. Tapi karena Dana saving kamu itu kan? ya jelas Dana itu investing. uang dingin, Uang dingin ya. nggak pakai uang panas, karena kalau uang panas ya saya juga nanti makan pakai apa. Dan selama udah invest nyaman-nyaman aja kan? Nyaman-nyaman aja karena udah analisis juga gitu, jadinya ya semoga naik gitu. Ya, gitu. Tinggal naro semoga naik ya udah santai gitu. Tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu aja. Terus belajar keganggu nggak? Belajar nggak? Nggak kan? Ngapain? Nggak ada yang nggak, setelah investnya nungguin aja kan, tinggal jaga lilin istilahnya lah. Betul. Tunggu naik ya. Betul. Dan ini mungkin teman-teman yang mau investasi silahkan bisa diskusi ya, kapan saja dengan Pak Hujan, dengan kita di sekolah. Dan ini ilmu yang mungkin tadi dari 270 juta baru Berapa juta? 4 juta. 4 juta yang tahu ya. Aduh. Dan opportunity untuk sukses padahal ada di situ. Betul. Nah, betul Pak Moto. Alasan saya tadi milih saham itu kan karena nggak ada pekerjaan lain yang ketika untung itu, maksudnya kita masukin terus baliknya teh cepet dan besar gitu, 100% gitu. Bahkan bisa nyampe 10% gitu kalau kita bagus analisisnya. Cuma di saham doang gitu. Dan kita nggak ngapa-ngapain. Iya, kita nggak mau, cuma tidur aja bisa. Uang dapat gitu. Aduh, saya doain deh kamu cuma banyak tidur, duitnya banyak. Amin, Bapak juga. Doain juga. Siap. Oke. Dan ngedoanya di mana kita? Di masjid Di waktu kapan? waktu sholat duha, karena rezeki diturunkan di waktu duha. Di waktu dua sudah dijamin oleh Di Allah ya. waktu pagi. Waktu pagi. Berapa rakaat kita? 12 rakaat. Biar cuannya gede. Oke. Amin. Oke. Nah itu anak-anakku sekalian, para pemirsa, ini diskusi dengan Pak Hujan yang luar biasa nih, di usia muda sudah punya keberanian yang tinggi. Dan sempat saya waktu itu agak sedikit kan Bapak ingat tuh waktu kamu nanya sudah 2 atau 3 kali, agak kesel iya, juga Bapak. Ingat. Kamu jalan di tempat terus, saya bilang. Kalau nggak eksekusi, kamu nggak akan jalan. Kamu jalan di tempat terus. Saya capek melayani Anda. Paham, ya. Ingat waktu itu di depan TU Pak ya. Iya. Nah, ketika itu, siapa langsung, besok langsung udah dibuka. Dan ya, sekarang silahkan, kamu kan udah melangkah lebih maju dari yang lain. Dan manage waktu ya. Ya, yang penting itu manage waktu buat kita, kapan analisisnya, kapan belajarnya ya. Itu semua itu hanya manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Sama kita bisa manfaatkan waktu, mengambil atau tidak menjaga waktu, ya kita kan sama aja kayak menghargai uang gitu. Karena waktu sama dengan uang, bahkan waktu itu lebih berharga daripada uang. Waktu ya? Waktu. Oh, keren. Dan juga Pak, tadi untuk yang mungkin tadi ada pas lagi research ada yang nanya kan apakah saham nyambung sama binomo gitu kan. Perlu diketahui lagi ya, kalau saham yang kita maksud ini sama yang binomo yang gambling itu beda jauh. Jauh beda. Kenapa? Karena kalau gambling, maksudnya karena kalau binomo itu mereka jelas, atau kayak judi online gitu, itu jelas banget mereka hanya mempertaruhkan gambling gitu. Dan ada cuma 2 pilihan, binary option itu. Jadi dan juga bedanya sama saham itu paling rinci itu apa bedanya? Kalau saham itu ada asetnya. Ada asetnya, ada barangnya jelas. Dan ketika kita beli perusahaan juga Perusahaannya ada. Perusahaan juga ada. Jadi apa lagi? Betul. Dan kalau misalnya judi online atau kayak binomo gitu, mereka cuma ngasih 2 pilihan. Naik atau turun gitu kan. Saya kan nggak main juga, jadi saya nggak tahu gitu. Nah, dan juga cuma menerka-nerka apakah bakal naik atau turun di sini chartnya. Kalau naik, nanti kan jalan sendiri kan chartnya kan, kayak gitu mungkin. Saya nggak tahu gitu. Tapi kalau turun, ternyata naik, berarti kan itu main peluang gitu kan. Walaupun akhirnya juga si chartnya itu kan diatur sama mereka kan. Jadinya jadi ada unsur penipuannya. Penipuan juga. Ya. Kalau di saham nggak ada penipuan. Jelas yang mengendalikan itu pasar penawaran dan permintaan ya. Betul. Yaitu silakan untuk siswa-siswi dimanapun berada, khususnya SMA Negeri 15 ya, dan melalui podcast ini mudah-mudahan sih banyak lahir ahli-ahli analis saham, investing saham di anak-anak
seusia Anda yang baru 18 ya sekarang? Mau 18 tapi masih 17. Masih 17. Luar biasa, Anda panjang sekali ini waktunya. Kalau invest dari sekarang ada 16 tahun aja. Amin amin. Luar biasa ini. Nanti akan ada miliarder 20 tahun kemudian, tahun 2045 Anda sudah jadi miliarder karena nabung dari sekarang terus saja. Oke, itu aku sekalian teman-teman, dan saya tantang Anda semua kalau pemberani dan ini pemberani. Pak Ujan sudah hadir di sini memberi contoh. Ternyata dia masih hidup dan dia tidak tertipu, dia tidak jatuh miskin, bahkan saya lihat tambah cerdas aja nih. Saya ingat waktu kamu invest di Raja itu, saya baru tahu Raja itu dari kamu, dan itu juga tahu saham syariah dari Anda, dan saya coba invest waktu itu, masuk di harga 900 dan dapat cuan juga. Alhamdulillah. Dan masih terus naik sampai sekarang ya. Luar biasa tadi. itu. Dan itu bukan permainan ya, bukan permainan. Nanti Mbak agak potong lagi. Ya. Tadi masalah permainan itu tergantung orang-orangnya ya, mau nganggap saham itu sebagai permainan atau apa, bebas gimana mereka. Kalau saya nggak permainan, kenapa? Karena supaya santai saya. Dan juga kan karena uang santai, saya juga santai ya, coba aja gitu. Oke. Kayak gitu Pak. Jadi persepsinya lebih ke nyantai ya. Nyantai ya. Permainan itu kayak nyantai aja dah. Betul. Ya kalau lagi Kalau nggak beruntung ya nunggu aja. Nunggu aja dulu. Tapi suatu saat hope-nya tetap ada untungnya kan. Betul. Oke, saya kira ini mungkin harus terus ngobrolnya ya, dan sosialisasinya harus terus. Nah, tadi ya mohon dibantulah kalau nanti saya arahkan anak-anak kalau mau ikut ngobrol bareng gitu, diskusi-diskusi, tapi sambil action ya. Mungkin Pak Ujan nanti silahkan diskusi aja sama teman-teman ya. Dan kita udah buka komunitas di SMA Negeri 15, ada investor, masih belum nambah ya. Belum, masih yang kemarin tuh ada kelas alumni itu juga. Yang alumni juga ditambah ada 2 orang ya, dan apa masih aktif atau enggak kita juga tidak tahu. Tapi itulah pendidikan itu harus kita lakukan sedini mungkin, tapi nanti manfaatnya buat Anda bisa 10 tahun ke depan dan bisa saat ini juga gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Pak Bojan pesan buat teman-teman yang ragu-ragu, yang masih belum tahu opportunity dan belum punya kesempatan untuk sukses dengan mulai mencoba saat ini, apa pesannya? Pesannya sih apa ya, saya bingung juga. Tiba-tiba pesannya ya, dulu kamu supaya menghilangkan keraguan itu, kamu tuh dulu gimana tuh ngelola pikiran dan hatinya itu? Paham. Pesannya itu buat teman-teman semua, tetap kritis, tetap cari informasi lebih banyak lagi. Jangan asal terima pendapat, jadi tetap evaluasi lagi apa yang kira-kira yang benar dan yang sekiranya perlu dievaluasi lagi dari pendapat orang itu apa, nanti langsung praktek gitu, jangan tunggu apa lagi gitu. Langsung take an action and don't forget to subscribe. Jadi action. Jadi belajar sambil action. Betul, learning by doing. Dan risikonya bisa di manage ya. Betul, bisa di manage, tergantung analisa juga, disclaimer juga. Oke. Selama analisa bagus, ketika perusahaan yang kita masukkan percaya, kita percayain dan kita yakin itu analisa bagus, pasti bakal naik insya Allah gitu. Ya. Yakin aja dulu gitu. Dan pakai duit receh dulu ya. Ya, uang dingin, tapi jangan lupa kalau receh uang panas ya bahaya juga. Receh itu kan bisa beli berapa saham yang paling murah? Yang paling murah itu Bumi ya, 5.000 satu lotnya. Bumi udah naik sekarang. Udah 100. Yang masih murah tuh itu udah pada naik. Pada naik ya. Prem di 109. CPRO masih di harga 69. Nah itu harga-harga yang murah lah, sekitar 10.000 perak ya, 6.000. Itu kan jajan bakso itu. Kalau jajan bakso tumpah gitu kan, kayak begitu. Kalau ini kan udah beli nggak akan tumpah itu, tapi jadi aset, dan ini luar biasa. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa kita sajikan di bincang-bincang kali ini, dan mudah-mudahan nanti komunitas kita akan berkembang terus. Amin. Dan sengaja
program ini diimplementasikan di SMA Negeri 15, karena setelah duha 12 rakaat itu Allah itu harus ada jalannya bagaimana mau mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan kita. Maka saham itu adalah seperti wadah dari duha 12 rakaat itu akan diturunkan melalui saham kita. Dan tentunya kita harus secepatnya action, mulailah dari yang kecil dan belajarlah terus dan jangan takut gagal, karena orang-orang sukses itu semuanya dibangun di atas kegagalan. Oke? Terima kasih Pak Ujan atas kehadirannya, dan selamat berlibur ya, ini hari Jumat nih, dan Jumat bagi saya waktu yang sangat membahagiakan, spesial karena besoknya libur dan di rumah ada pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan begitu Senin kita juga menyambut hari baru dengan pasar yang sudah siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.